Halo, teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agus Triadi, calon guru penggerak Angkatan 8, dari SMP Negeri 2 Punung. Kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang tugas pendidikan guru penggerak, modul 1.3.A.8, tentang koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Dalam materi ini, saya akan mencoba mengaitkan materi yang saya pelajari dengan materi sebelumnya. Yaitu, bagaimana mewujudkan sebuah visi murid di masa depan, filosofi pendidikan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran dari guru penggerak, dan membuat prakarsa perubahan dari visi guru penggerak. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak, dapat dilihat dari tujuan pendidikan dan visi guru penggerak. Adapun tujuan pendidikan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Adapun dalam menyusun visi pembelajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak diantaranya, menjadi pemimpin pembelajaran, meningkatkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sebuah visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan dimensi nilai dari profil pelajar Pancasila. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah, beriman, terdidik, berbudaya, terampil, dan peduli lingkungan. Pengembangan ini berfokus pada visi aspek terampil, dan nilai profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Adapun prakarsa perubahan diri saya adalah, mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Yang selanjutnya akan dijelaskan dengan alur inquiry apresiatif Bagja. Dalam membuat prakarsa perubahan ini, menggunakan model inquiry apresiatif. Sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan, yang memegang prinsip psikologi positif, dan pendidikan positif. Serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa saja di sekolah, mencari cara mempertahankan hal tersebut, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Salah satu model penerapannya melalui tahapan dalam inquiry apresiatif yang disebut dengan istilah Bagja. Bagja diambil dari bahasa Sunda, yang berarti bahagia. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut alur Bagja dengan prakarsa perubahannya, mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Adapun pertanyaan utamanya dalam alur ini, apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang terampil? Dan tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, adalah kita harus mencari informasi bagaimana meningkatkan keterampilan peserta didik. Serta, berkonsultasi dengan pakar, atau pengawas, dengan program peningkatan keterampilan di sekolah. Alur Bagja bagian ambil pelajaran ini, memunculkan pertanyaan untuk menemukan kekuatan maupun peluang lewat kegiatan penyelidikan. Adapun pertanyaan yang muncul diantaranya, bagaimana warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman, untuk meningkatkan keterampilan peserta. Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik? Situasi pembelajaran seperti apa, yang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik? Adapun daftar tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan, diantaranya, mencari contoh dan referensi proses pembelajaran, yang meningkatkan mental keterampilan, melalui pemanfaatan komputer sebagai sarana pembelajaran, presentasi kelas, pembuatan puisi, kegiatan ekstrakurikuler, maupun studi tur baik secara individu maupun berkolaborasi dengan warga sekolah. Melakukan wawancara, survei pengalaman, menggali pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan tokoh masyarakat. Bagian akronim dari Bagja, gali mimpi, diharapkan mampu untuk menyusun narasi kolektif, bila mana prakarsa sudah terwujud.
Adapun pertanyaan yang muncul, diantaranya, kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan, jika peserta didik sudah memiliki keterampilan? Bagaimana perasaannya, jika memiliki peserta didik yang punya keterampilan baik? Hal baru apa lagi yang dapat saya lakukan, jika peserta didik sudah memiliki keterampilan? Dan tindakan yang perlu dilakukan, diantaranya, membuat gambaran situasi kelas, dalam setiap proses pembelajaran, saat peserta didik sudah memiliki keterampilan yang baik sesuai bidangnya. Membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian, dan mewujudkan peserta didik yang mempunyai keterampilan khusus di bidangnya. Membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Bagian Bagja, jabarkan rencana, diharapkan mampu mengidentifikasikan tindakan konkret, atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Adapun pertanyaan yang muncul, diantaranya, langkah sederhana apa yang harus dilakukan, untuk menumbuhkan keterampilan peserta didik? Berapa lama waktu untuk menumbuhkan keterampilan murid? Tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung peningkatan keterampilan peserta didik? Bagaimana cara menjaga semangat guru dalam memfasilitasi peningkatan keterampilan peserta didik? Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan, diantaranya, membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan, untuk menumbuhkan keterampilan peserta didik. Membuat angket untuk mengetahui level keterampilan peserta didik. Merinci dan menetapkan kegiatan yang wajib diselipkan dalam kegiatan belajar mengajar, untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Alur Bagja bagian atur eksekusi, diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan sebuah interaksi setiap orang. Adapun pertanyaan yang muncul, diantaranya, siapa yang memantau dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar dari setiap guru yang menumbuhkan keterampilan peserta didik? Kapan dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana penumbuhan keterampilan peserta didik? Bagaimana mengukur kemampuan program peningkatan keterampilan peserta didik? Bagaimana menginventarisir permasalahan yang muncul? Siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan tersebut? Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan, diantaranya, menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab memantau kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Menyusun dan membentuk tim bina keterampilan di sekolah. Menetapkan program dan dilaksanakan pada awal semester. Membuat instrumen dan rubrik pencapaian peningkatan keterampilan peserta didik. Membentuk tim konsultasi tentang keterampilan yang melibatkan guru BK, wali kelas, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat. Nah, sekarang kesimpulan dari keterkaitan materinya adalah, apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan perannya sebagai guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai apabila dilaksanakan dengan teratur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rencana yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Terima kasih sepenuhnya kepada fasilitator saya, Bapak Muhammad Najmuddin. Dan pengajar praktik saya beliau, Ibu Suyanti. Mudah-mudahan kesehatan dan keberkahan ilmu beliau selalu menjadi inspirasi bagi muridnya dan menjadi amal ibadahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.